Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ratna Ugi. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Subang. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di dalam refleksi modul 4P, yaitu diantaranya peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan rencana. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting bagi saya dalam proses pembelajaran di modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah di modul 1.1 saya banyak belajar tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Di modul tersebut dijelaskan tentang tujuan pendidikan, kodrat keadaan, asas trikon, sistem among, budi pekerti, dan lain-lain. Di modul 1.1, saya tercerahkan bahwa anak bukan seperti tabula rasa, namun sejak lahir, anak sudah membawa kodratnya masing-masing. Ibaratnya kertas, setiap anak sudah memiliki garis-garis samar. Tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas garis-garis tersebut agar semakin jelas. Saat proses menebalkan dan memperjelas garis, pendidik harus mengutamakan proses menuntun agar proses pendidikan bisa berjalan optimal. Dengan kata lain, pendidikan adalah upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap siswa. Tentunya, setiap siswa memiliki potensi yang beragam. Dan di modul 1.2, saya belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak kepada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh guru penggerak untuk mendukung perannya. Adapun peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan menggerakkan komunitas praktisi. Di materi modul 1.2 ini, saya menjadi tercerahkan untuk bisa memiliki dan menguatkan setiap nilai guru penggerak untuk mendukung peran saya sebagai guru penggerak. Di dalam kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dua modul tersebut saling mendukung karena dua-duanya pada akhirnya memberi pemahaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Modul 1.1 memberi pemahaman secara global tentang dasar dan tujuan pendidikan, yakni tentang proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Setelah itu, di modul 1.2 dijelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak kepada siswa. Perasaan saya saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapat cahaya setelah berjalan di sebuah ruangan yang remang-remang. Materi di modul 1.1 dan 1.2 membuka kesadaran saya tentang pendidikan yang berpihak kepada siswa. Saya kadang berpikir mengapa tidak sejak dahulu saya mendapat materi seperti di modul 1.1 dan 1.2. Adapun pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa anak lahir di dunia ini seperti tabula rasa, yakni kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Namun, sekarang saya berpikir bahwa anggapan itu tidaklah benar, karena sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Mereka seperti kertas yang sudah bergaris tetapi garisnya masih samar-samar, sehingga tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkannya menjadi lebih jelas. Saya juga dulu berpikir bahwa peran pendidik adalah menyelesaikan materi sesuai dengan capaian kurikulum. Namun, sekarang saya berpikir dalam proses pembelajaran kita harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap siswa, sehingga proses pembelajaran akan lebih berpihak kepada siswa.
Adapun penerapan ke depan atau rencana saya diantaranya adalah pertama, terus belajar sepanjang hayat untuk mendukung kualitas pembelajaran, baik secara autodidak maupun dengan pelatihan. Kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, misalnya dengan penerapan model pembelajaran yang interaktif. Ketiga, berkolaborasi dengan pihak lain untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas. Keempat, selalu melakukan refleksi pembelajaran untuk bahan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang selanjutnya. Kelima, selalu mencari ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Dan terakhir, keenam, membentuk kelompok belajar murid dan guru untuk mewujudkan pendidikan profil pelajar Pancasila. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.